kalau bicara tentang perkawinan anak tentu ada hal yang paling susah ya sampai saat ini kita dapatkan adalah data. Iya, data. Kita nggak punya data real sebenarnya berapa perkawinan anak yang terjadi di Provinsi Bali. Kita bisa mendapat data dari pengadilan, tapi pengadilan pun hanya memiliki data berapa mereka yang mengajukan dispensasi. Tadi Bu Anggrini sudah menyampaikan. Itu pun tidak bisa kita dapatkan semua. Sehingga kita sampai saat ini kalau bicara soal berapa jumlah perkawinan anak yang ada di Bali, kita bilang kita nggak punya data real, kita nggak punya data yang pasti gitu. Itu yang pertama. Yang kedua menjadi hal yang juga harus di stressing. Tadi Bu Anggrini juga sudah menyampaikan bahwa sekarang kita berusaha mendekat kepada masyarakat adat. Kita mendorong untuk program perlindungan anak, bahwa ada nantinya program perlindungan anak, baik itu dalam bentuk apapun, bahwa ada desa adat yang kemudian melihat bahwa mereka membutuhkan program perlindungan anak untuk mencegah perkawinan anak. Ada juga desa adat yang membutuhkan program perlindungan anak berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Tentu ini diapresiasi dan saya pikir ini bagus gitu. Karena saat ini kita juga sedang mendorong ada program perlindungan anak di desa adat yang ada di Bali. Kami masih sosialisasi lebih banyak sekarang bekerjasama dengan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat untuk bagaimana kita mewujudkan adanya program perlindungan anak di desa adat gitu. Itu sebagai bagian yang preventif saya pikir yang harus kita lakukan bersama. Di samping juga hal-hal seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Kadis bahwa penting bagi kita untuk membuka diskusi-diskusi yang lebih banyak. Ini bagian-bagian promotif yang harus dilakukan. Tapi ada hal yang juga harus kita pikirkan adalah ketika kita bicara mencegah bahwa tidak ada perkawinan, tapi ketika itu terjadi, what next gitu? Apa yang akan kita lakukan setelah itu? Karena banyak sekali anak-anak itu yang kehilangan pendidikan. Bagaimana kemudian? Nah, kita kemarin di KPPAD sempat mendiskusikan bagaimana kita harus, mungkin saya juga sempat menyampaikan hal yang sama ketika diwawancara oleh RRI saat itu. Bagaimana sebenarnya kita harus menyiapkan sebuah skema yang baik berkaitan dengan anak-anak yang harusnya tidak kehilangan hak mereka atas pendidikan, walaupun akhirnya gitu terjadi hal-hal lain ya, baik mereka ada perkawinan anak ataupun ada anak yang berhadapan dengan hukum gitu, yang memang menjadi atensi dan mereka cenderung kehilangan, bukan cenderung ya, mostly gitu, sebagian besar mereka kehilangan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Ini yang menurut saya yang juga penting dilakukan, selain kita mencegah itu sangat penting, tapi kemudian ketika itu terjadi skema supaya mereka tidak kehilangan haknya itu juga sangat penting harus disiapkan. Nah, saya pikir ini mungkin ke depan, saya nggak tahu mungkin Agustus, karena sekarang saya masih sedang menyiapkan kami sedang menyiapkan bagaimana untuk membuat kajian berkaitan dengan bagaimana skema itu harus dibuat, bagaimana kita bisa menawarkan sebuah skema yang baik seharusnya terhadap anak-anak kita yang ada masalah, baik itu ada perkawinan anak yang terjadi ataupun yang mereka yang berhadapan dengan hukum, agar tidak kehilangan hak mereka untuk pendidikan. Walaupun sebenarnya ada program kejar paket begitu ya. Kejar paket, tapi kan bagaimana bisa mereka mengakses itu? Itu kan juga hal yang penting yang harus mereka bagaimana kita menghubungkan gitu ya, mengkonekkan mereka yang terputus sekolah ini dengan kejar paket atau bagaimana dengan hal-hal lain. Belum lagi secara sisi psikologisnya juga begitu ya, iya, itu yang memang harus, sama kayak kemarin saya di LPKA melihat di sana ada kejar paket di dalam LPKA, tapi apakah semua anak di LPKA mengikuti kejar paket? Tidak semua, karena banyak dari mereka yang kehilangan raport lamanya, kehilangan nilai lamanya, sehingga mereka kesulitan. Jadi banyak hal yang harus kita pikirkan ketika kita bicara soal bagaimana mereka tetap mendapatkan hak mereka untuk pendidikan. Terus yang terakhir bahwa jangan sampai perkawinan anak kemudian mereka mohon dispensasi, karena saya terakhir ya di Gianyar ya, itu terjadi kasus persetubuhan, kemudian anak itu dikawinkan dan dimohonkan dispensasi. Bagi saya itu sebagai hal yang berbeda seharusnya ya, maksudnya walaupun kami tetap menyurati kepada pemerintah Gianyar dan juga kepada kepolisian saat itu untuk menindaklanjuti kasus itu, karena itu kita menduga ini bukan dugaan lagi, ada kekerasan seksual pada anak. Walaupun kemudian alasannya sudah dikawinkan, sudah ada dispensasi, itu kan menyedihkan. Harus juga di samping kita bicara soal data dan lain-lain, kita juga harus mendekati sekarang pengadilan, bagaimana dispensasi itu nggak semudah itu gitu. Ketika anak diberikan dispensasi kawin, tentu syaratnya bahwa saya pikir bahwa kesiapan mental juga harus dilihat. Apakah Bu Angsa setuju dengan Bu Anggrini? Apakah mengawinkan ketika ada kehamilan yang tidak diinginkan itu harus dilakukan? Padahal kita tahu bahwa anak umur 12 tahun, 14 tahun
bagaimana dia siap untuk kawin dan punya anak. Nah, bagi saya penting ketika ada permohonan dispensasi, penting untuk menghadirkan mereka yang memahami, misalnya psikolog, psikiater, untuk melihat bagaimana kondisi anak ini siap untuk perkawinan. Kalau tidak siap jangan dipaksa untuk kawin, misalnya hanya untuk menghilangkan letah dan lain. Ada cara-cara lain. Ini ada banyak hal yang harus dilakukan. Ke pengadilan, ke adat, bahwa ada nggak cara lain yang harus dilakukan ketika terjadi kehamilan yang nggak diinginkan, selain hanya sekedar mengawinkan. Ada nggak upacara lain yang harus kita lakukan untuk menghilangkan letah itu. Nah ini juga harus didiskusikan sehingga tidak menjadi suatu keharusan ketika ada kehamilan anak, padahal kita tahu anak itu umur 12 tahun dan dikawinkan. Nah itu menjadi bagian-bagian. Jadi bagi saya ketika ngomong perkawinan anak sangat panjang hal yang harus dilakukan, sangat kompleks yang harus kita dekati. Nah sehingga itu kita bersama-sama memang harus bergerak bersama untuk itu.